Ada satu kalimat yang mungkin jarang terdengar, namun ketika ia sampai ke hati yang tepat, kalimat itu bisa membuat dada terasa hangat dan mata sedikit basah. Anda beruntung jika malam-malam Anda belakangan ini terasa berbeda. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih sudah singgah, walau mungkin Anda datang dengan hati yang lelah, pikiran yang penuh, atau doa yang belum juga menemukan jawabannya. Jika Anda sedang mendengarkan ini, percayalah, kehadiran Anda bukan tanpa makna. Ada hal-hal yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang pernah terjaga di sepertiga malam. Ada bahasa yang hanya dimengerti oleh hati yang pernah bersujud dalam sunyi. Tahajud bukan sekadar ibadah tambahan. Ia adalah percakapan paling jujur antara seorang hamba dan Allah. Percakapan yang tidak membutuhkan suara keras, tidak memerlukan kata-kata indah, dan tidak ditonton oleh siapapun selain Dia. Dan di antara jutaan manusia, Anda termasuk yang dipanggil untuk bangun. Itu saja sudah sebuah keberuntungan. Banyak orang mengira tanda tahajud diterima adalah ketika hidup langsung berubah. Rezeki mengalir deras, masalah hilang, doa terwujud persis seperti yang diminta. Padahal, penerimaan doa sering kali datang dengan cara yang jauh lebih halus. Begitu halus, sampai hanya orang yang peka yang bisa merasakannya. Mungkin Anda salah satunya. Ada satu tanda awal yang sering muncul ketika tahajud mulai menyentuh langit. Tanda ini tidak berbentuk kejadian besar, tidak disertai keajaiban yang mengundang decak kagum. Justru ia hadir dalam bentuk yang sangat sederhana. Hati Anda mulai tenang, meski hidup belum benar-benar tenang. Masalah masih ada, beban masih terasa, doa-doa besar mungkin belum dikabulkan. Namun entah mengapa, Anda tidak lagi seberisik dulu saat menghadapinya. Anda tidak lagi sekeras dulu menyalahkan keadaan. Ada ruang di dalam dada yang perlahan menjadi lapang. Ini bukan karena Anda menyerah. Ini bukan karena Anda pasrah tanpa harap. Ini adalah ketenangan yang lahir karena hati mulai percaya. Tahajud yang mulai diterima tidak selalu mengubah takdir lebih dulu. Ia mengubah cara hati memandang takdir. Ia mengajarkan jiwa untuk berdiri tegak tanpa harus berteriak. Ia menanamkan keyakinan tanpa perlu bukti instan. Jika setelah tahajud, Anda merasa lebih mampu menahan diri saat emosi datang. Jika Anda lebih cepat menghela napas daripada meluapkan amarah. Jika Anda lebih sering diam daripada mengeluh panjang, maka jangan buru-buru menganggap itu hal biasa. Itu adalah perubahan batin, dan perubahan batin adalah bahasa langit. Allah tidak selalu menjawab doa dengan memberi apa yang diminta. Terkadang Allah menjawab dengan menenangkan hati agar mampu menunggu. Karena ada doa yang jika dikabulkan terlalu cepat justru bisa melukai jiwa yang belum siap. Tahajud yang diterima akan menjaga Anda dari kegelisahan berlebihan. Ia menahan hati agar tidak runtuh sebelum waktunya. Ia menguatkan batin agar tetap berdiri meski keadaan belum berpihak. Ada orang yang hidupnya terlihat baik-baik saja, namun hatinya rapuh. Ada pula yang hidupnya penuh ujian, namun jiwanya kokoh. Perbedaannya seringkali terletak pada satu hal yang tidak terlihat oleh mata manusia. Hubungan dengan Allah di waktu malam. Jika Anda mulai merasakan bahwa beban hidup tidak lagi sepenuhnya menekan dada, walau belum terangkat, itu adalah tanda bahwa Anda sedang dipeluk oleh doa-doa yang Anda panjatkan sendiri. Dan mungkin, tanpa Anda sadari, doa itu tidak hanya naik ke langit. Ia kembali turun dalam bentuk ketenangan. Di titik ini, ada banyak orang yang berhenti. Mereka mengira karena hidup belum berubah, berarti doa mereka belum diterima. Padahal justru disinilah awal penerimaan itu bekerja. Allah sedang menata hati Anda sebelum menata jalan hidup Anda. Karena jalan hidup yang baik tidak akan berarti apa-apa jika hati belum siap melaluinya. Jika Anda masih menjaga tahajud, meski hanya 2 rakaat. Jika Anda masih berusaha bangun walau mata berat dan tubuh lelah. Jika Anda masih menyebut nama Allah dalam sujud paling sunyi, maka Anda sedang berjalan di jalur yang tidak dilalui oleh banyak orang. Dan jalur ini memang sepi, namun ia penuh makna. Ada satu perasaan yang sering muncul setelah tahajud yang diterima.
Perasaan itu bukan euforia, bukan semangat berlebihan. Ia hadir sebagai rasa cukup yang lembut. Seolah hati berkata, aku baik-baik saja hari ini. Bukan karena semua beres, tetapi karena Anda merasa tidak sendirian. Rasa ini tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ia tidak bisa dipaksakan. Ia hanya bisa dirasakan oleh mereka yang benar-benar hadir saat berdiri di hadapan Allah. Jika Anda pernah duduk lama setelah salat malam, tanpa banyak doa yang terucap, hanya diam, hanya mengatur napas, hanya merasakan kehadiran, maka Anda tahu apa yang sedang dibicarakan. Itu bukan kekosongan, itu adalah kedekatan. Dan kedekatan adalah salah satu tanda paling awal bahwa tahajud Anda sedang diperhatikan. Disinilah banyak hati mulai berubah tanpa disadari. Anda mungkin tidak menjadi lebih kaya, tidak menjadi lebih terkenal, tidak menjadi lebih dipuji. Namun Anda menjadi lebih kuat dalam diam, lebih sabar dalam proses, lebih lembut dalam sikap. Jika bagian ini menyentuh hati Anda, jika ada getaran kecil di dada yang sulit dijelaskan, Anda boleh menuliskan angka 77 di kolom komentar. Bukan sebagai ritual, bukan sebagai syarat. Angka itu hanyalah simbol kebersamaan. Simbol bahwa ada banyak jiwa lain yang sedang berjuang dalam hening yang sama. Energi positif mengalir ketika kebaikan disadari bersama. Perjalanan ini belum selesai. Pada bagian berikutnya, kita akan menyentuh tanda yang lebih dalam. Tanda ketika doa belum dikabulkan, namun hati tidak ingin berhenti berdoa. Tanda ketika Allah tidak memberi jawaban berupa hasil, tetapi memberi sesuatu yang jauh lebih mahal daripada itu. Dan di bagian terakhir nanti, kita akan melihat perubahan paling halus namun paling menentukan. Perubahan yang membuat seseorang tetap berada di jalan cahaya, meski dunia belum sepenuhnya ramah. Jika Anda masih di sini, tetaplah bersama. Karena bisa jadi, apa yang Anda rasakan selama ini bukan perasaan biasa, melainkan bisikan lembut dari langit yang sedang berkata, aku mendengarmu. Ada satu fase dalam perjalanan tahajud yang sering membuat banyak orang bimbang. Sebuah fase sunyi yang tidak dibicarakan banyak orang, karena ia tidak terlihat indah dari luar, namun justru sangat menentukan di dalam. Fase itu adalah ketika doa belum juga terkabul, tetapi hati Anda tidak ingin berhenti berdoa. Jika Anda sampai di bagian ini, terima kasih sudah bertahan. Terima kasih karena tidak pergi ketika pembahasan mulai menyentuh lapisan yang lebih dalam dari diri manusia. Karena biasanya, hanya orang-orang yang pernah duduk lama dalam sujud malam yang bisa memahami bagian ini tanpa perlu banyak penjelasan. Ada keyakinan umum yang tanpa sadar tumbuh di benak banyak orang. Keyakinan bahwa jika doa diterima, maka hasilnya harus terlihat. Jika tahajud berbuah, maka hidup harus berubah. Jika langit mendengar, maka bumi harus segera menjawab. Padahal, hubungan antara hamba dan Allah tidak selalu berjalan dengan logika hasil yang instan. Justru, salah satu tanda paling kuat bahwa tahajud Anda diterima adalah ketika Allah menjaga hati Anda agar tidak lelah berharap, meski belum melihat jawaban. Ini tanda yang sangat halus. Karena secara manusiawi, ketika permohonan tak kunjung terwujud, yang muncul biasanya adalah rasa lelah. Lelah menunggu, lelah berharap, lelah mengetuk pintu yang terasa tak kunjung terbuka. Namun jika setelah tahajud, Anda justru merasa semakin ingin mendekat, semakin ingin bersujud, semakin ingin memohon dengan cara yang lebih tenang, maka ini bukan kondisi biasa. Ini adalah penjagaan. Allah sedang menjaga hati Anda dari satu penyakit yang sangat berbahaya, yaitu putus asa. Putus asa tidak selalu datang dalam bentuk kemarahan. Terkadang ia datang sebagai rasa datar, rasa hampa, rasa enggan untuk kembali berdoa. Dan ketika seseorang berhenti berharap kepada Allah, disitulah ia benar-benar kehilangan. Tahajud yang diterima akan menutup pintu itu pelan-pelan. Anda mungkin menyadari bahwa akhir-akhir ini doa Anda tidak lagi penuh tuntutan. Tidak lagi dipenuhi daftar panjang permintaan. Ada kalanya Anda hanya duduk, mengangkat tangan, lalu terdiam. Tidak tahu harus berkata apa.
tidak tahu harus meminta bagaimana. Namun hati terasa penuh. Itu bukan karena doa Anda melemah. Itu karena doa Anda sedang dimurnikan. Di fase ini, Allah tidak sedang mengajarkan Anda tentang cara meminta. Allah sedang mengajarkan Anda tentang cara percaya. Percaya bahwa Dia mendengar, bahkan sebelum Anda selesai merangkai kata. Percaya bahwa Dia mengetahui, bahkan ketika Anda tidak mampu menjelaskan apa yang sebenarnya Anda rasakan. Inilah mengapa sebagian orang merasa lebih dekat kepada Allah justru saat doa-doanya belum terjawab. Karena ketika jawaban belum turun, ruang untuk bersandar menjadi lebih luas. Tahajud yang diterima akan membuat seseorang tetap berjalan di jalan doa, meski jalannya panjang. Tetap bersujud, meski lutut terasa lelah. Tetap menyebut nama Allah, meski mata belum melihat perubahan. Dan ini bukan keteguhan yang dibuat-buat. Ini keteguhan yang tumbuh dari dalam, tanpa paksaan. Ada satu perubahan halus yang biasanya menyertai fase ini. Anda mulai jarang mengeluh kepada manusia. Bukan karena masalah Anda hilang, tetapi karena Anda merasa tidak semua orang perlu tahu. Ada hal-hal yang cukup disampaikan kepada Allah saja. Ini bukan sikap tertutup, ini adalah tanda kepercayaan. Karena seseorang yang yakin doanya didengar, tidak akan sibuk mencari pengakuan dari dunia. Jika Anda mulai merasa bahwa doa adalah tempat paling aman untuk bercerita, maka tahajud Anda sedang membentuk sesuatu yang sangat berharga. Ia sedang membangun hubungan, dan hubungan yang kuat tidak selalu ditandai dengan pemberian cepat. Ia ditandai dengan kehadiran yang konsisten. Allah tidak pernah menjauh. Namun dalam fase ini, Anda sedang disadarkan bahwa kedekatan tidak selalu identik dengan dikabulkannya keinginan, melainkan dengan dijaganya keyakinan. Banyak orang berhenti di titik ini karena salah paham. Mereka mengira doa yang belum terwujud adalah tanda penolakan. Padahal, bisa jadi justru disinilah doa itu diterima dalam bentuk yang lebih tinggi. Karena tidak semua yang diminta baik untuk segera diberikan. Dan tidak semua penundaan adalah penolakan. Tahajud yang diterima seringkali membuat seseorang lebih tenang menghadapi ketidakpastian. Lebih sabar menjalani proses. Lebih lapang menerima kemungkinan yang berbeda dari rencana awal. Jika Anda mulai bisa berkata dalam hati, apapun yang Allah tetapkan, aku akan berusaha menerimanya, maka kalimat itu bukan muncul begitu saja. Ia lahir dari banyak sujud yang tidak disaksikan siapapun. Di titik ini, doa Anda tidak lagi hanya tentang meminta. Ia berubah menjadi bentuk penyerahan yang dewasa. Dan penyerahan seperti ini tidak bisa dipelajari dari buku. Ia hanya bisa tumbuh dari perjumpaan yang berulang dengan Allah di waktu malam. Jika bagian ini terasa dekat dengan pengalaman Anda, jika Anda merasa sedang berada di fase ini, Anda boleh kembali menuliskan angka 77 di kolom komentar. Bukan untuk menunjukkan siapa yang paling kuat, tetapi sebagai tanda bahwa Anda tidak sendirian. Ada banyak jiwa yang sedang berjalan di jalan sunyi yang sama, saling menguatkan dalam diam. Perjalanan ini masih berlanjut. Pada bagian terakhir nanti, kita akan membahas tanda yang paling menentukan. Tanda ketika hidup belum berubah, keadaan belum berpihak, tetapi diri Anda perlahan menjadi pribadi yang berbeda. Pribadi yang lebih peka, lebih sadar, dan lebih siap menerima apapun yang Allah titipkan. Karena pada akhirnya, tahajud yang diterima tidak selalu mengubah dunia di sekitar Anda. Namun ia hampir selalu mengubah siapa diri Anda di dalam dunia itu. Tetaplah bersama. Karena bagian berikutnya bukan tentang hasil yang terlihat, melainkan tentang perubahan yang menetap. Ada satu tanda terakhir yang paling jarang disadari, namun justru paling menentukan. Tanda ini tidak datang dengan suara keras. Ia tidak menuntut perhatian. Ia bekerja perlahan, diam-diam, dan seringkali baru terasa setelah waktu berlalu. Tanda itu adalah ketika hidup Anda belum banyak berubah, tetapi diri Anda sudah tidak sama lagi. Jika Anda sampai di bagian ini, terima kasih sudah bertahan. Terima kasih sudah menemani perjalanan batin yang tidak semua orang sanggup jalani sampai sejauh ini.
Karena pembahasan ini bukan tentang keajaiban yang bisa diceritakan dengan bangga, melainkan tentang perubahan halus yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang jujur. Tahajud yang diterima seringkali tidak langsung menggeser keadaan. Masalah masih ada, tanggung jawab masih menumpuk, ujian hidup tetap datang silih berganti. Namun di tengah semua itu, Anda mulai menyadari satu hal yang berbeda. Cara Anda merespons hidup berubah. Hal-hal yang dulu mudah memancing emosi, kini terasa lebih bisa dikendalikan. Hal-hal yang dulu membuat Anda panik, kini dihadapi dengan napas yang lebih panjang. Bukan karena Anda menjadi kebal terhadap rasa sakit, tetapi karena hati Anda belajar bersandar pada sesuatu yang lebih kokoh. Allah, tahajud yang diterima akan membuat hati lebih peka. Bukan peka terhadap pujian manusia, tetapi peka terhadap bisikan nurani. Anda mulai merasa tidak nyaman ketika melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan nilai yang Anda yakini. Bukan karena takut dilihat orang, tetapi karena hati Anda tidak lagi bisa diajak berdamai dengan kebiasaan lama yang menjauhkan dari Allah. Perubahan ini seringkali tidak disadari oleh orang sekitar. Bahkan mungkin tidak Anda sadari sepenuhnya. Namun ia terasa dalam keputusan-keputusan kecil. Dalam cara Anda berbicara. Dalam cara Anda menahan diri, dalam cara Anda memilih diam ketika dulu ingin membalas. Tahajud yang diterima akan membuat seseorang lebih mudah diingatkan, lebih cepat sadar ketika keliru, lebih ringan meminta maaf, meski gengsi masih terasa. Ini bukan karena Anda menjadi lemah, tetapi karena hati Anda menjadi lebih hidup. Ada kepekaan baru yang tumbuh. Jika Anda mulai merasa berat melakukan dosa yang dulu terasa biasa, itu bukan karena Anda sok suci. Itu adalah tanda bahwa hati Anda sedang dijaga. Jika Anda mulai merasa bersalah ketika menunda kebaikan, itu bukan karena Anda berlebihan. Itu adalah tanda bahwa nurani Anda sedang diasah. Allah tidak selalu memberi hambanya perubahan yang terlihat. Terkadang, Dia memberi perubahan yang terasa. Dan perubahan yang terasa di dalam jauh lebih bertahan lama daripada perubahan yang hanya tampak di luar. Di fase ini, banyak orang tidak sadar bahwa doa-doa mereka sebenarnya sudah dijawab. Hanya saja jawabannya bukan berupa peristiwa, melainkan berupa pembentukan karakter. Bukan berupa kemudahan instan, melainkan berupa kedewasaan dalam menjalani hidup. Tahajud yang diterima akan membuat seseorang lebih berhati-hati dalam bersikap, bukan karena ingin dinilai baik, tetapi karena takut melukai. Lebih selektif dalam berbicara, bukan karena takut salah, tetapi karena sadar bahwa setiap kata punya dampak. Jika Anda mulai merasa bahwa hidup ini terlalu berharga untuk dijalani dengan sembarangan, maka itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari banyak malam di mana Anda berdiri sendiri, menghadap Allah, membawa seluruh lelah dan harap tanpa topeng apapun. Ada satu ciri lain yang sangat khas dari tahajud yang diterima, yaitu ketika Anda tidak lagi merasa perlu menjelaskan diri kepada semua orang. Anda tidak lagi sibuk membuktikan apapun. Ada ketenangan dalam menjalani hidup sesuai nilai yang Anda yakini, meski tidak selalu dipahami. Karena ketika hubungan dengan Allah menguat, kebutuhan akan pengakuan manusia perlahan melemah. Ini bukan berarti Anda tidak peduli. Ini berarti Anda sudah tahu kemana harus kembali. Tahajud yang diterima akan membuat seseorang lebih fokus memperbaiki diri daripada mengoreksi dunia. Lebih sibuk menata hati daripada menata citra. Lebih peduli pada kejujuran batin daripada sorak-sorai pujian. Dan semua ini terjadi tanpa paksaan. Ia tumbuh alami, seiring dengan semakin seringnya Anda bertemu Allah dalam keheningan. Jika Anda merasa hidup Anda belum ideal, namun hati Anda terasa lebih jujur. Jika Anda merasa jalan masih panjang, namun langkah terasa lebih mantap. Jika Anda merasa belum sampai, namun tidak lagi ingin kembali ke arah lama, maka Anda sedang berada di jalur yang benar. Jalur orang-orang yang diproses, bukan dipamerkan. Allah seringkali menyembunyikan orang-orang yang sedang Dia bentuk. Karena yang sedang dibentuk tidak perlu dipertontonkan. Mereka sedang disiapkan. Tahajud yang diterima adalah tentang kesiapan.
Kesiapan menerima takdir apapun. Kesiapan menjalani peran apapun. Kesiapan menjadi hamba dalam arti yang paling utuh. Di titik ini, doa Anda mungkin tidak lagi terdengar seperti permintaan panjang. Ia mungkin hanya berupa kalimat sederhana, atau bahkan hanya berupa kehadiran. Duduk lama dalam diam, menyebut nama Allah perlahan, menitipkan segala yang tidak sanggup Anda bawa sendiri. Dan itu sudah cukup. Jika Anda sampai pada fase ini, maka Anda termasuk orang yang sangat beruntung. Karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk bertumbuh dengan cara seperti ini. Tidak semua orang dipanggil untuk mengenal Allah melalui keheningan. Tidak semua orang diberi kekuatan untuk bertahan tanpa banyak sorotan. Jika ada bagian dari rangkaian ini yang terasa dekat dengan perjalanan hidup Anda, jika hati Anda merasa ditemani, Anda boleh kembali menuliskan angka 77 di kolom komentar. Sebagai tanda syukur, sebagai pengingat bahwa energi kebaikan selalu mengalir ketika niat baik disadari bersama. Perjalanan tahajud bukan tentang siapa yang paling lama berdiri, tetapi siapa yang paling jujur saat bersujud. Bukan tentang siapa yang paling sering terlihat, tetapi siapa yang paling konsisten ketika tidak ada yang melihat. Dan jika hari ini Anda masih menjaga tahajud, meski hanya sesekali, meski belum sempurna, meski masih terlatih, maka teruslah melangkah. Karena bisa jadi, doa-doa Anda sudah lama diterima. Hanya saja Allah sedang menyiapkan Anda menjadi pribadi yang sanggup menerima jawabannya. Semoga setiap malam yang sunyi menjadi saksi. Semoga setiap sujud yang tersembunyi menjadi cahaya. Dan semoga Allah menjaga hati Anda sampai kapanpun. Karena hamba yang dijaga hatinya tidak akan pernah benar-benar tersesat.